Yo halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke, film kita kali ini berjudul Logan Lucky yang rilis tahun 2017, di mana bercerita tentang dua bersaudara yang mencoba melakukan pencurian selama balapan NASCAR di North Carolina. Untuk melancarkan aksinya, mereka harus membebaskan seorang narapidana terlebih dahulu. Penasaran kan gimana serunya film ini? Kalau begitu, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai di mana menampilkan interaksi antara ayah dan anak yang bernama Logan dan juga Sadie. Sadie membantu ayahnya memberikan perkakas untuk memperbaiki mobil Logan yang sudah tua. Sadie juga meminta saran dari ayahnya tentang lagu yang akan ia nyanyikan pada suatu kontes pencarian bakat. Logan menyarankan satu lagu berjudul Take Me Home Country Roads yang sayangnya tidak cocok untuk sebuah kontes kecantikan. Scene kemudian berpindah di mana Logan yang sedang bekerja, lalu ia dipanggil oleh sang atasan bernama Carl. Tanpa basa-basi, Carl langsung memecat Logan. Bukan karena Logan melakukan kesalahan, tapi karena kakinya yang pincang. Logan kemudian keluar lalu melempar pelindung kepalanya karena marah dan juga kecewa. Logan kemudian menemui sang mantan istri yang bernama Bobby. Bobby memberitahu Logan tentang Sadie yang akan ikut pergi bersama keluarga barunya ke kota lain. Mendengar hal itu, Logan tentunya keberatan, namun ia tak bisa berbuat banyak karena hak asuh Sadie berada di tangan Bobby. Jika ia ingin bertemu dengan anaknya itu, maka Logan harus melintasi perbatasan yang jauh. Dengan tekad yang bulat, Logan berniat akan mencari pengacara yang bisa membantunya mendapatkan hak asuh Sadie. Namun masalahnya, Logan tak memiliki cukup uang untuk membayar seorang pengacara. Logan kemudian menemui saudaranya bernama Clyde. Clyde bekerja sebagai bartender. Seorang pembeli kemudian mengajak Clyde karena salah satu tangannya yang hilang. Ia berkata bahwa Logan dan Clyde cocok menjadi saudara karena fisik keduanya yang tidak sempurna. Alih-alih menjadi marah, Logan malah meminta foto bersama dengan si pembeli. Lalu tanpa disangka, Logan memukul pria tersebut. Clyde yang melihat perkelahian itu pun memilih untuk keluar tanpa mau membantu Logan. Ia kemudian meminta korek dari seseorang yang duduk di depan bar, lalu melempar kayu yang sudah ia bakar pada mobil milik si pembeli. Maka terjadilah kebakaran. Mereka kemudian keluar lalu dengan segera merekam kejadian itu untuk mendapat simpati dari media. Tiba-tiba saja dari belakang Logan datang mengambil ponsel mereka lalu melemparnya ke dalam mobil sehingga bertambahlah kobaran apinya. Scene pun berpindah di mana menampilkan Clyde yang baru saja bangun dari tidur. Ia membaca tulisan yang ditempel oleh Logan yaitu 10 peraturan merampok bank. Setelah membaca peraturan itu, Clyde duduk mendengar rencana dari Logan. Logan memberitahu bahwa target mereka adalah Charlotte Motor Speedway. Saat ini, Speedway sedang dalam masalah besar karena ada pipa yang rusak tepat di arena balapan. Logan yang dulunya bekerja untuk memperbaiki pipa, mengetahui fakta bahwa ada pipa berusia 40 tahun milik Speedway yang digunakan sebagai jalur uang menuju berangkas besi. Pihak Speedway pasti akan membutuhkan bantuan dari orang biasa seperti dirinya untuk memperbaiki pipa. Maka dari sinilah Logan akan memulai rencananya. Selain itu, Logan juga membutuhkan seseorang yang paham soal peledak karena mereka perlu untuk meledakkan lemari besi bank. Satu-satunya orang itu adalah Jobang. Scene kemudian berpindah menampilkan Logan dan Clyde yang datang menemui Jobang. Mendengar tawaran dari Logan, Jobang tentunya tergiur. Tapi masa hukumannya masih berjalan 5 bulan lagi. Logan berkata bahwa pekerjaan merampok akan dilaksanakan 5 minggu ke depan dan ia punya rencana untuk mengeluarkan Jobang dari penjara. Jobang meremehkan Logan dan juga Clyde.
Ia beranggapan bahwa dua bersaudara yang duduk di depannya itu berpikiran sempit dan akan selalu mengalami nasib yang sial. Dengan tidak mengambil hati perkataan Joe, Clyde tetap berusaha meyakinkannya bahwa rencana mereka kali ini pasti akan berhasil dan hasilnya nanti akan dibagi sama rata. Joe Bang pun menjadi percaya. Namun ia ingin dua saudaranya yang lain juga ikut dilibatkan dalam rencana ini. Scene pun berpindah menampilkan Logan yang menyaksikan lomba yang diikuti oleh Sadie. Setelah lomba selesai, Logan dan Clyde pergi mencari dua saudara Jobang yang sedang bermain. Mereka bernama Sam dan juga Fish. Scene pun berpindah di mana Jobang memberikan syarat yaitu Clyde harus masuk ke dalam penjara bersamanya. Maka dengan sengaja Clyde pun menabrak sebuah toko lalu ia mendapat hukuman penjara selama 90 hari. Melly gave them to me. Logan juga mengajak adik bungsunya bernama Melly untuk membantu rencana mereka, yaitu menghias kecoa agar mengetahui pipa yang menuju ke lemari besi. Scene kembali berpindah di mana Logan yang saat ini sedang duduk lalu bertemu dengan teman lamanya yaitu Sylvia. Sylvia adalah seorang dokter lalu menawarkan Logan untuk mau disuntik tetanus. What happened to 321? Pada keesokan harinya, Logan menerima informasi bahwa proses perbaikan pipa Speedway akan dipercepat. Mendengar hal itu, Logan segera memberitahu Clyde tentang info tersebut, lalu memintanya untuk bersiap-siap 1 minggu lebih cepat. Logan juga mengirimkan kue khusus untuk pegawai bank yang kemudian diterima oleh seorang wanita bernama Glemma. Glemma menyantap kue itu bersama pegawai lainnya, tapi tiba-tiba ia dipanggil oleh pihak keamanan karena mobilnya yang rusak oleh ulah seseorang. Ketika ia kembali, brankas bank sudah tertutup secara otomatis bersama dengan kue khusus yang baru saja ia makan. Scene kemudian berpindah pada Fish dan Sam yang membuka akses menuju tempat perbaikan pipa. Mereka berdua memasukkan kecoa yang berbeda warna melalui dua pipa yang salah satunya terhubung langsung pada brankas bank. Pada keesokan harinya, Glemma pergi bekerja lalu membuka brankas. Ia terkejut karena menemukan kecoa di atas kuenya. Karena merasa jijik, maka dilakukanlah sterilisasi pada brankas tersebut. Fish dan Sam yang menyamar menjadi pekerja kebersihan dapat melihat bahwa kecoa berwarna merah muda yang lolos melalui pipa. Scene kemudian berpindah di mana Joe yang mengajak teman satu tahanannya yang bernama Naaman untuk ikut dalam rencana perampokan. Ketika jam makan siang, Joe berpura-pura keracunan makanan. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit penjara. Joe berusaha membujuk seorang perawat agar memperbolehkan dirinya untuk pergi ke toilet. Namun perawat itu tak terkecoh dengan mudah. Untungnya ada Clyde yang menawarkan diri menemani Joe ke kamar kecil. Joe pun memulai aksinya yaitu dengan membuka pintu rahasia yang terhubung langsung dengan halaman belakang. Tanpa disangka, Joe nekat menggunakan peti tanpa tutup lalu meletakkannya di bawah mobil sebagai transportasi untuk bisa keluar dari penjara. Sedangkan di sisi lain, Naaman melancarkan aksinya yaitu dengan menantang seorang tahanan berkulit putih. Maka terjadilah kerusuhan di dalam penjara yang membuat petugas kewalahan mengurus mereka. Feel what? All we can do is Put that down. Scene pun berpindah di mana mobil yang ditumpangi oleh Joe dan Clyde berhenti di pom bensin. Mereka berdua kemudian menyelinap keluar lalu masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Melly. Dan kini aksi Logan dan juga Bang bersaudara pun dimulai. Di sisi lain, kepala penjara yang bernama Warden dilanda kecemasan dan berusaha memutar otak untuk menenangkan para tahanan. Warden menolak memberitahu polisi tentang kericuhan di penjaranya demi menghindari kerusakan nama baiknya. Scene kembali berpindah pada Sam dan Fish yang meledakkan jaringan listrik Speedway sehingga sistem pembayaran di restoran milik Speedway terpaksa harus dilakukan secara manual. Uang-uang yang terkumpul itu kemudian dimasukkan melalui pipa yang terhubung langsung dengan brankas. Sedangkan di sisi lain, Joe dan Clyde yang baru saja sampai di arena balapan dan menyempatkan diri untuk mengikuti acara pembukaan.
Setelah acara selesai, mereka melompat melalui lubang lalu mendarat di atas bak sampah. Clyde membawa Joe ke pusat perpipaan dan bertemu dengan Logan. Joe kemudian melakukan tugasnya, yaitu bereksperimen dengan sains untuk menciptakan bom buatan. Joe mencampurkan potasium klorida dengan gula dan menghasilkan 2 gas dan juga zat padat. And gummy bears, that's our bomb. System is our in. So, gentlemen. Clyde dan Logan tentu saja dibuat heran olehnya. Joe berkata bahwa tabung dalam sistem ventilasi adalah jalan masuknya. Joe kemudian memasukkan hasil eksperimennya itu ke dalam tabung. Mereka pun segera bersembunyi untuk menghindar dari ledakan. Namun sayangnya tabung itu malah terlempar kembali ke tangan Clyde. Joe memeriksa tabung itu dan ternyata ia melakukan kesalahan, yaitu terlalu banyak pelintiran pada plastik eksperimennya. Joe lalu memasukkan tabung itu sekali lagi ke dalam pipa dan seketika terjadilah ledakan. Ledakan itu mengeluarkan asap hingga terlihat oleh pegawai restoran. Pegawai itu pun kemudian melaporkan kejadian tersebut pada pusat bantuan. Tapi karena alarm kebakaran tak berbunyi, maka kejadian tersebut tak dianggap serius oleh petugas. Scene kembali berpindah pada Logan dan kawan-kawan yang mulai merampok uang dengan menggunakan alat penghisap. Berlembar-lembar uang berserakan. Lalu tanpa sengaja, Joe mengarahkan alat penghisap pada tangan Clyde sehingga tangan palsunya itu terhisap masuk ke dalam pipa. Clyde yang panik ditenangkan oleh Joe dan ia berjanji akan membelikan Clyde tangan palsu yang baru setelah mereka berhasil mencuri banyak uang. Your fault. Hold on, it's in there. Is it all the way? Uang hasil curian itu kemudian dibawa oleh Fish dan Sam dengan cara mengelabui petugas bahwa plastik hitam yang mereka bawa itu berisi sampah. Logan yang juga baru keluar berpapasan dengan petugas yang sama dan untungnya Logan juga berhasil mengelabui petugas itu sehingga ia pun percaya tanpa menaruh curiga sama sekali. Stop it. What? Stop it. Come on. Di sisi lain, para napi membuat kebohongan lagi. Mereka membuat api lalu menaruhnya di dekat sensor asap sehingga alarm kebakaran pun berbunyi. Pihak kepolisian kemudian menghubungi tim kebakaran. Sedangkan Clyde dan Joe segera menyamar menjadi anggota tim kebakaran dan berhasil kembali ke penjara tanpa ada yang tahu. Joe yang sakit kembali terbaring di ranjang rumah sakit, sedangkan Clyde berhasil kembali ke penjara. Scene pun berpindah pada Sadie yang akan mulai berkompetisi. Tepat sebelum Sadie menarik suara, Logan datang dengan perasaan bangga. Sadie yang awalnya akan menyanyikan lagu Rihanna yang berjudul Umbrella, tiba-tiba menggantinya dengan lagu favorit sang ayah. Setelah penampilan selesai, Sadie keluar sebagai pemenang pertama dan ia mempersembahkan kemenangannya itu untuk Logan ayahnya. Pada keesokan harinya, para polisi menerima laporan bahwa berangkas Speedway kebobolan oleh orang tak dikenal. Mereka pun melakukan pencarian intens. This week. Can definitely identify him. Karena merasa bersalah dan ketakutan, Logan memilih untuk memberitahu polisi lokasi uang hasil curiannya tanpa menyebutkan namanya. Sedangkan di sisi lain, seorang wanita bernama Sarah bertugas untuk menginvestigasi kasus pencurian ini. Usahanya selama 6 bulan berakhir sia-sia karena pemilik Speedway memutuskan untuk menutup kasus pencurian tersebut. Pemilik Speedway telah menerima sebagian besar uangnya ditambah lagi uang dari asuransi. Scene pun berpindah pada Joe yang baru bebas dari penjara. Joe merasa kecewa karena uang hasil curian mereka tak bisa ia nikmati. Joe berdiam diri di rumahnya lalu memutuskan untuk memeriksa uang di halaman. Setelah berhasil digali, Joe pun menjadi tersenyum karena di sana terdapat uang yang terbungkus plastik sampah. Scene kembali berpindah pada hari perampokan dilakukan.
Logan dan saudaranya merampok beberapa uang lagi tanpa bantuan Joe Bank bersaudara. Uang itulah yang kemudian mereka bagikan untuk Joe, dan tak hanya Joe tapi juga Naaman, Sylvia, pegawai bank, serta Fish dan juga Sam. Logan yang telah mendapatkan banyak uang kini memilih untuk pindah ke kota yang sama dengan Sadie. Dan film Logan Lucky pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu support channel ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin di film-film seru selanjutnya. Dan setiap orang terlahir jenius, tapi proses hidup membuat mereka tidak jenius. Dadah.